Pada materi kali ini kita akan membahas tentang kombinatorial yang merupakan salah satu materi dari matematika diskrit. Pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang kombinatorial. Pada kali ini kita akan lebih khusus membahas tentang permutasi dan kombinasi. Pada beberapa kasus kombinatorial, masalah susunan atau urutan pada suatu objek menjadi berpengaruh terhadap banyaknya kombinasi kemungkinan yang bisa dihasilkan dari suatu cara. Untuk lebih jelas, kita lihat definisi masing-masing materi tersebut. Yang pertama yaitu permutasi. Permutasi merupakan susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutan. Jadi penekanannya di sini adalah urutan sangat diperhatikan oleh permutasi. Pada kasus tertentu bisa kita lihat terdapat beberapa kondisi yang jika susunan di depan ataupun di belakangnya diputar, dibalik, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang berbeda. Tapi kadang pula dianggap sama. Untuk kasus permutasi itu dianggap suatu hal yang berbeda. Masalah permutasi ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus matematika, salah satunya dengan menggunakan faktorial. Di slide dapat dilihat rumusnya menggunakan n faktorial dibagi dalam kurung n dikurang r faktorial, di mana nilai n itu adalah jumlah semua anggota dari suatu himpunan, sedangkan r adalah jumlah maksimal anggota yang dapat digunakan atau dipilih dalam nantinya menentukan suatu cara atau cara menentukan banyaknya kombinasi yang bisa dihasilkan. Mungkin kita bisa langsung melihat pada bagian latihan soal. Di sini sebagai contoh, jika terdapat sebuah himpunan S dengan anggota PQR, kemudian ditanyakan berapa cara yang mungkin dalam penyusunan dua huruf pada S sehingga tidak ada urutan yang sama. Jadi bisa kita analogikan sesuai dengan rumus N di situ adalah jumlah anggota himpunan S, yaitu PQR berjumlah 3, sedangkan R-nya adalah 2 huruf, dimana sesuai dengan ketentuan soal hanya 2 huruf yang akan diambil. Susunan yang mungkin terbentuk adalah jika dilakukan secara konvensional, itu kita bisa lihat juga di slide. Ada PQ, PR, QR, QP, RP, dan RQ. Sedangkan ketika itu digunakan atau dimasukkan ke dalam rumus, maka akan terlihat rumusnya adalah 3 faktorial dibagi dalam kurung 3 dikurang 2 faktorial. Didapatlah hasilnya adalah 6. Nah, contoh beberapa kasus lain, misalnya terdapat 5 buah bola di mana akan dimasukkan ke dalam 3 buah kotak. Yang perlu kita catat atau pahami adalah kita bisa menentukan nilai N dan R-nya. Dalam kasus ini, contoh kasus ini, N-nya adalah 5, sedangkan R-nya adalah 3. Untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapat nilai yang ingin dicari. Nah, terdapat satu ketentuan pula dalam permutasi ini, nilai N tidak mungkin lebih kecil dari nilai R, karena tidak mungkin hal itu terjadi sehingga hasilnya pun tidak akan didapat jika kondisi itu sampai terjadi. Untuk kasus yang kedua atau kasus lainnya dengan tidak memperhatikan urutan, itu bisa disebut sebagai kasus kombinasi. Jadi pada kasus kombinasi hampir sama dengan kasus permutasi, cuman dia tidak memperhatikan urutan dari setiap objek tersebut. Sebagai contoh, kita ambil kasus yang tadi, himpunan A terdiri dari anggota P, Q, dan R, kemudian akan disusun atau di berapa banyak cara yang dihasilkan dari susunan 2 huruf. Kalau tadi hasilnya pada permutasi adalah 6, sedangkan pada kombinasi dihasilkan 3, di mana PQ atau QP, susunan yang dapat dibentuk itu dianggap sama, sehingga jadinya susunan yang dapat dibentuk adalah PQ, PR, QR, di mana QP, RP, dan RQ itu dianggap sama.
Kasus kombinasi juga dapat diselesaikan dengan rumus faktorial. Adapun rumus faktorialnya adalah n faktorial dibagi r faktorial dalam kurung n dikurang r faktorial. Seperti di dalam slide, Anda dapat melihatnya. Nah, di sini rumus faktorial yang digunakan sedikit berbeda dari kasus permutasi. Nah, intinya pada kasus-kasus permutasi dan kombinasi, dari soal kita dapat memahami mana yang termasuk dari variabel nilai dari n dan mana yang termasuk nilai dari r. Setelah itu dapat kita tentukan, maka ketika dimasukkan ke dalam persamaan rumus, maka akan dengan mudah kita menemukan cara yang ingin didapat atau nilai dari suatu objek-objek tersebut dapat dihasilkan. Sekian penjelasannya. Terima kasih.